Senang ketemu lagi dengan saudara di tempat ini pada hari ini dan sebagaimana tadi udah dibilang tema besar kita sebenarnya tema besarnya connected with God gitu ya temanya ya. Terhubung dengan Tuhan dan bulan ini kita banyak ngebahas mengenai hatinya Tuhan gitu ya, His heart ya. Jadi kalau anda kata mau digabungin ya connected with His heart gitu ya, terhubung dengan hatinya Tuhan gitu lah kira-kira. Ya, itu gambaran tema kita saat ini lagi ada di mana gitu ya, dan pada hari ini kita mau ngebahas mengenai kitab Maleakhi sebenarnya ya. Ini kitab Maleakhi ini menarik karena dalam kitab Maleakhi itu tuh kita tuh ngelihat sebenarnya Tuhan tuh lagi curhat gitu bisa dibilang. Tuhan ngomong, sebenarnya Tuhan tuh nggak suka, Tuhan tuh marah gitu bisa ditanda kutip ya, sama orang Israel pada saat itu dan ya saya nggak ngerti ya saudara ya, kadang ada kalanya kita tuh kalau tahu isi hatinya orang itu sebenarnya taunya pas lagi dia ngomel sih sebenarnya. Saya nggak tahu sih dengan pengalaman hidup saudara ya, tapi biasanya kalau orang lagi marah tuh biasanya tuh keluar tuh unek-unek di dalam hati ya, wah gitu ya. Jadi dia kamu tuh begini gitu lah kira-kira. Jadi kita jadi tahu ternyata itu yang dia simpan selama ini gitu. Nah ini bukan menyamakan Tuhan dengan itu, tetapi dalam kitab Maleakhi Tuhan bilang sama orang Israel, kamu tuh udah terdisconnect dengan saya gitu. Gak terhubung dengan saya, dan uniknya dalam kitab Maleakhi itu justru umatnya gak tahu, nih jangan sampai kejadian nih dalam hidup kita. Kita kehilangan penyertaan Tuhan, tanda kutip ya. Ini saya pakai tanda kutip nih. Kita kehilangan hadirat Tuhan, kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kita kehilangan kontak dengan Tuhan, tapi kita nggak aware. Kita nggak sadar. Dan nanti pas lagi kita bahas nih ya, umat Israelnya balik nanya, kamu itu begini-gini, kapan? Gitu ya. Nggak sadar nih suatu hal yang, makanya kita mau ngebahas mengenai masalah ini dan kitab Maleakhi ya. Memang nggak semua hari ini sebenarnya saya siapin ada 2 pelajaran, tapi kita mengalir aja ya. Sebab tadi umum 1 yang bisa kebahas cuma pelajaran 1, jadi pelajaran 2-nya nggak kebahas. Ya udah kita lihat aja, karena saya juga nggak mau terlalu diburu-buru gitu, jadi kita nyantai aja ya, kita ngeflow aja ya. Kita lihat sampai sejauh mana kita nanti pada hari ini. Oke, jadi kita mempelajari kitab Maleakhi ya. Kita mulai dari pelajaran yang ke-1 itu cara pandang kepada Tuhan. Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan ayat yang ke-12. Loncat ke ayat 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Maleakhi 1 ayat 6 sampai 8 dan ayat yang ke-12. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam. Yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Oh ya, gak nyadar nih. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Ayat yang ke-12, tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Nah ini menarik ya. Menariknya di situ ada 2, ada yang saya cetak merah di dalam ayat itu. Masih muncul nggak? Masih ya. Oke. Ada yang itu dengan cara menyangka. Lihat ya, ini penekanan kita pada saat ini gitu. Dengan cara menyangka. Jadi ketika orang Israel, ketika Tuhan marah, lalu orang Israel bilang, gimana caranya kami kok nggak hormat sama Tuhan, gimana gitu maksudnya, tunjukin di mana, dengan cara menyangka gitu ngomongnya.
Meja itu boleh dihinakan. Ini awalnya loh. Ketika kita menyangka itu kan gini, kalau saudara menyangka itu kan berarti prasangka gitu ya. Kalau kita kan berarti kan saudara ngambil kesimpulan, ngambil pendapat, punya cara pandang, ini gitu. Dan ketika punya cara pandang, gimana cara kita ngelihat, gimana cara kita ngambil pendapat, gimana cara kita ngambil kesimpulan, gimana cara kita tadi itu ya, menaruh prasangka kepada sesuatu, itu bentuknya langsung keluar dalam tindakan loh. Bisa kelihatan dalam tindakan gitu, bisa keluar dalam tindakan. Jadi pencemaran, Tuhan bilang kamu gak menghormati aku, awalnya dimulai dari punya pola pikir, punya pandangan, menyangka bahwa meja Tuhan boleh direndahkan, maka persembahan itu ketika ngasih persembahan berarti semau-maunya sendiri. Itu dia tuh. Awalnya mulai dari prasangka dulu. Dimulai dari pandangan dulu. Dimulai dari pendapat dulu. Dimulai dari kesimpulan dulu. Dimulai dari pola pikir dulu. Ini dia nih. Pola pikir. Gimana cara kita memandang Tuhan. Saya nggak tahu ya gimana saudara ya, tapi jujur ya, pas lagi baca ini ya, ketika bilang dengan cara menyangka bahwa meja Tuhan boleh dihinakan. Kalau saya sih ya, saya nanya loh, bener loh, kok bisa begitu ya? Kalau saya ya kan biasa, kalau saya suka, kalau ngebaca tuh suka nanya-nanya gitu, agak ke orang kerjaan memang. Jadi pas lagi baca itu dengan cara, terus kok bisa ya orang imam pada saat itu yang dituju di ayat ini. Imam itu bilang bahwa ini mesbah persembahan ini, meja persembahan, ini imajiner nih mejanya ya. Boleh dihinakan, gimana caranya bisa kepikiran begitu ya? Bisa sampai ke situ gitu, maksudnya kepikirannya bahwa meja Tuhan ini boleh dihinakan, dan karena meja Tuhan ini cemar boleh dihinakan, berarti persembahan di atasnya boleh suka-suka. Jadi bawa persembahan, bawa korban yang buta, korbannya cacat, nggak masalah gitu. Kenapa? Karena ininya sendiri bukan suatu hal yang harus dihormati. Tapi itu kan ada asal muasalnya pasti. Kenapa mereka kepikiran model kayak begitu? Punya pola pikir modelnya kayak gitu loh. Itu tuh yang jadi bikin penasaran. Kok bisa ya ngambil kesimpulan, ngambil pendapat, ngambil pemahaman, punya cara pandang yang modelnya kayak begitu gitu. Tapi gini ya, kita semua punya imajinasi tentang Tuhan masalahnya. Dan pandangan kita tentang Tuhan, pendapat kita tentang Tuhan, gambaran kita tentang Tuhan, bisa jadi memang dasarnya bukan Alkitab, sebagian besar dari kita. Tapi kita ngambil kesimpulan tentang Tuhan itu dari pengalaman. Apa yang pernah saya alamin, apa yang pernah saya rasa, apa yang pernah saya jalanin. Dan itu kita ngambil kesimpulan tentang Tuhan berdasarkan itu gitu. Itu problem kebanyakan dari kita mungkin. Jujur kalau andai kata ada orang yang datang kepada saya dan bilang bahwa, Nel, Tuhan itu kejam. Tuhan itu gak adil. Jujur ya kalau saya ya, bisa jadi saudara punya pandangan kayak gitu juga bisa jadi karena memang saudara ngambil kesimpulan model kayak begitu ya karena memang kehidupan kejam sama saudara sih masalahnya. Kehidupan itu gak adil gitu sama saudara tuh. Kehidupan tuh kejam karena kok seakan-akan saya dipukul terus habis-habisan gitu kagak berhenti gitu kelihatannya dan habis ini ada lagi, habis itu ada lagi, kehidupan itu kejam nih ya, karena memandang bahwa kehidupan itu kejam, karena memandang bahwa kehidupan itu tuh sakit, karena memandang bahwa kehidupan itu gak adil, lalu kita bilang bahwa Tuhan itu gak adil dan Tuhan itu kejam. Karena kita ngalamin itu. Bisa jadi juga saudara memandang Tuhan itu gak adil gitu misalnya, karena memang saudara ngalamin ketidakadilan. Saudara ngalamin ketidakadilan di kantor, saudara mungkin ngalamin ketidakadilan dalam kehidupan. Saudara tahu bahwa saudara di posisi yang benar, gak salah. Saudara di posisi yang uphold the law gitu misalnya ya. Saudara ini berintegritas tapi masalahnya saudara ditindas sama orang yang saudara tahu jahat,
pengen curang, tapi kok dia bisa nindes saya, nggak adil gitu. Dan itu kayak Tuhan izinkan terjadi gitu dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi, dan karena itu, dan karena ketidakadilan itu kok saya yang benar kok menderita, sedangkan yang nggak benar itu kok malah diberkati. Dan pada saat itu kita mandang Tuhan, kalau ketidakadilan bisa menimpa saya, jangan-jangan berarti memang Tuhan itu Tuhan yang nggak adil. Pandangan kita terhadap Tuhan dipengaruhi oleh situasinya kita, dan jujur ya, saya itu ini jadi ngomongin saya ya. Saya itu pengamat nih saudara ya. Saya itu tipe yang suka pengamat nih. Kalau andai kata saudara pernah ngobrol-ngobrol sama saya ya, mungkin saudara bisa ngelihat saya tuh bisa jadi nggak banyak komen gitu ya. Tapi banyak bengong ngeliat, tatapan mata ke depan gitu ya. Karena saya itu seneng ngamatin orang gitu. Jadi saudara ngomong, saya asik dengan dunia saya sendiri. Karena saya ngelihat kalau saudara ngomong tentang sesuatu gitu misalnya, saya tuh nggak tahu gimana ya, otak saya tuh suka nganalisa sendiri. Kenapa dia ngomong begitu ya? Apa yang pernah dia jalanin ya? Apa yang pernah dia hadapin ya? Kenapa dia bisa ngambil kesimpulan ke arah situ ya gitu. Jadi mencoba untuk memahami sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Dan jujur ya, memang benar begitu kan, apa yang saudara bicarakan, apa yang saudara utarakan, apa yang saudara omongin itu kan sebenarnya kan berbicara tentang keadaan saudara itu sebetulnya. Itu gambaran value saudara, itu gambaran apa yang saudara percaya, itu gambaran apa yang saudara pegang. Dan itu adalah hasil bisa jadi dari pengalaman yang pernah saudara alami dan apa yang saudara lewatin dan pengajaran yang saudara terima dan saudara pegang pada saat ini. Itu kelihatan dari apa yang saudara omongin. Dan itu memang apa yang itulah ya, pandangan kita itu ya keluar dalam bentuk perkataan, keluar dalam bentuk perbuatan, terlihat langsung. Jadi saudara mau menjadi orang yang gak gampang ketebak, jangan banyak ngomong. Orang yang banyak bacot ya kelihatan, ketaker gitu ya. Amsal aja bilang orang bodoh bisa dibilang berpengetahuan kalau tutup mulut, gak banyak ngomong. Itu Amsal tuh yang ngomong ya. Karena memang kita bisa tahu. Nah, jadi gambaran tentang, jadi gini, kalau andai kata saudara cerita tentang Tuhan kepada saya gitu misalnya ya, itu sebenarnya saudara lagi ceritain situasinya saudara, value-nya saudara, dan apa yang saudara pegang dan apa yang saudara percaya kepada saya. Sama nih, ketika saya ngomongin soal masalah Tuhan, itu saya tuh lagi ngomongin sama saudara apa yang saya percaya dan apa yang saya pegang, kan gitu ya. Jadi gambaran tentang Tuhan bisa jadi nggak lagi ngomongin tentang Tuhan, tapi gambaran tentang Tuhan yang saudara omongin itu bisa jadi lagi ngomongin tentang saudara. Dan kalau andai kata, bentar ya, saudara diem, berat nih. Nih, jadi kalau andai kata saya tanya kepada saudara pada saat ini, menurut saudara Tuhan itu kayak apa? Kita bisa jadi punya jawabannya beragam nih tentang Tuhan. Tapi percaya deh bahwa itu sebenarnya lagi ngegambarin kita. Sedikit banyak ya. Dan saya di TikTok baru ini sih. Dan saya random tentang pendapat orang mengenai Tuhan. Ini saudara lihat ya, lihat nih pandangannya beragam-ragam tentang Tuhan. Pandangan aku tentang konsep ketuhanan ya, aku sedikit meragukan konsep ketuhanan. Kalau misalnya balik lagi tergantung kita mendefinisikan Tuhan itu kayak gimana gitu kan. Kebanyakan orang, mayoritas orang akan mendefinisikan Tuhan tuh ya Tuhan teistik ya, Tuhan personal gitu loh. Tuhan yang melakukan mukjizat, Tuhan yang melakukan intervensi ke dunia gitu loh. Mengabulkan doa, memberi pahala dan menghukum kejahatan. Itu adalah Tuhan teistik, Tuhan personal. Nah, untuk Tuhan yang seperti itu aku sedikit meragukan bahwa dia tuh eksis gitu loh. Dia tuh ada. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang Tuhan deistik, Tuhan yang dia menciptakan hukum alam doang, menciptakan semesta beserta hukumnya, lalu setelah itu udah dia menaik, dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak mengintervensi alam semesta ini.
Nah, untuk bagian yang itu sedikit menaikkan keyakinan aku bahwa dia tuh lebih mungkin ada gitu loh ketimbang Tuhan yang tadi. Tuhan yang maha adil itu adalah konsep yang kita buat untuk merasa seolah-olah hidup ini adil. Padahal sebenarnya nggak ada, di dalam hidup ini nggak ada konsep keadilan. Ya cuman kita bikin-bikin aja supaya terasa adil. Dan kalau misalnya konsekuensi perbuatan, gini loh, manusia sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan atau agama untuk bisa punya moral, karena bakat moral itu udah ada di kita. Jadi kita udah punya empati, otak kita tuh punya empati. Bahkan tanpa agama pun kita sebenarnya udah bisa untuk berbuat baik dan nggak merugikan orang lain gitu. Fitrah kita begitu gitu ya. Dan malah kalau misalnya orang jahat, kalau dikasih agama bisa aja dia berbuat jahat dengan justifikasi agama, itu kan ada. Seorang teman bertanya, jadi menurut kamu Tuhan itu tidak ada? Saya tertawa, gini loh, urusannya bukannya Tuhan ada atau tidak, tapi bagi saya tidak penting. Itu yang saya tegaskan, tidak penting kok, mau ada atau tidak, saya nggak begitu urusan. Lah dulu waktu kecil sih ya sempat percaya sekali, wah ada Tuhan, ada macam-macam. Tapi makin besar ya, bagi saya konsep itu makin tidak penting kok. Mau ada, ya monggo. Tidak ada, ya tidak apa-apa. Karena apa? Karena menurut saya yang penting itu kita harus berbuat baik. Itu saja sih. Saya percaya sepenuhnya tentang keberadaan Tuhan. Saya sepenuhnya merindukannya. Saya sepenuhnya pengen ketemu dengannya. Oke. Lah, tapi katanya kalau ketemu kan Gak apa-apa. bukannya kan kiam. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa? Asal ketemu. Kok bisa? Gak apa-apa kan. Ya itu ada pikiran. Emang takut? Ya itu kan pikiran-pikiran antroposentris itu seperti itu kan. Pikiran saya takut kalau misalkan berarti nanti saya mati gitu. Kan bisa aja kan di dunia kehidupan setelah kematian itu ada kehidupan yang jauh lebih indah, jauh lebih abadi, jauh lebih kita bisa menikmatinya. Kenapa kita tidak berpikir seperti itu kan? Nah kalau itu tidak terjadi, nyesel nggak? Ya itulah masalahnya kan. Jadi karena saya sepenuhnya percaya pada Tuhan dan sepenuhnya percaya pada janji-janjinya, maka saya tidak pernah ragu terhadap apa yang akan terjadi berikutnya. Even ternyata surga dan neraka itu nggak pernah ada. Kan saya percaya bahwa Tuhan itu ada beserta seluruh janjinya, termasuk di dalamnya surga dan neraka. Tapi kalau kenyataannya nggak ada, ya itu urusan lain. Saya percaya padanya, itu saja. Kalau kita pengen kenal Tuhan, kita harus mau baca firman. Kita harus coba ngerti cara pikir Tuhan. Baca dong dari Matius sampai ke Kisah Rasul. Supaya Anda tahu Yesus tuh pribadinya seperti apa sih. Apa sih yang jadi kerinduan Yesus? Orang-orang yang cuma peduli berkat-berkat Tuhan tapi tidak peduli sama si pemberi berkat. Begitu dapat masalah, tekanan, cobaan, pasti gak akan kuat. Saya umpamakan, pengemis di jalanan dan pengamen di jalanan. Mereka tidak peduli duit itu dari siapa. Yang mereka peduli, topi mereka penuh, kaleng mereka penuh. Bisa paham? Do they care who gave? No. Yang penting goalnya tercapai, kalengnya penuh, topinya penuh, ada berkat. Orang Kristen kayak gitu. Kita kadang-kadang tanpa rasa dan tanpa kita sadari, roh Tuhan meninggalkan kita. Dan kita tidak tahu. Karena yang kita kejar cuma berkatnya dan bukan kehadirannya. Iya, lihat ya pandangannya beragam ya. Dan sebenarnya tadi yang dibilang sama Pastor Henny Kristianus tadi yang terakhir itu sebenarnya udah menyimpulkan khotbah saya hari ini. Jadi mari kita tutup dalam doa. Ya, pandangan beragam ya, tentang Tuhan ya. Dan bisa jadi dari apa yang tadi ditampilin itu bisa jadi ada kepercayaan saudara. Walaupun saudara ada di gereja. Ya, dan ini sekali lagi ini kalau saudara bicarain tentang Tuhan ya itu ya saudara ngomongin value-nya saudara gitu ya. Ke ini ya dan kita semua punya model kayak begitu dan itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal gitu ya. Termasuk apa yang pernah kita jalani tadi ya dan pemikiran kita, apa yang kita pikir dan seterusnya. Jadi setiap orang itu memandang Tuhan bisa jadi punya subjektivitas tersendiri. Dilihatnya itu bukannya langsung apa gimana ya, ke screening gitu ya. Dari apa yang pernah saudara alamin, pengalaman dan seterusnya. Jadi saudara bisa jadi ngelihat Tuhan ada sekat pembatasnya. Dan
dari sekat inilah saudara memandang Tuhan dan menganalisa Tuhan dan saudara percaya kepada Tuhan. Dari ini, ada ininya. Sehingga muncul yang beragam gitu ya. Masalahnya, pandangan kita tentang Tuhan itu nimbulin ekspektasi. Wah, ini saya ngelihat saudara sebagian senyum-senyum nih pas saya ngelihat bawa penggaris beginian. Ya. Jadi teringat masa-masa lalu kan ya, nostalgia ya kan ya. Lagi zaman Brontosaurus ya kan ya. Jadi ingetnya lagi zaman-zaman dulu kan disuruh baris di depan kelas gitu kan. Terus tangan, kukunya panjang, hitam ya, betak gitu kan ya. Tuh kan yang ketawa ngalamin pasti. Waktu zaman T-Rex berkuasa di dunia ya kan. Ini yang jadi permasalahan adalah kita tuh pandangan kita tadi itu nimbulin ekspektasi kita terhadap Tuhan. Salahnya gitu. Kita ngeset ukuran, ngeset penggaris. Ekspektasi kita terhadap Tuhan kita set dan kita bilang bahwa Tuhan itu seharusnya seperti ini. Itu ekspektasinya kita gitu. Itu awalnya dari pandangan kita loh ya ke Tuhan ya. Tadi itu dibilang, kalau Maleaki bilangnya dari kamu menyangka. Itu dari punya pandangan, kamu berbuatnya modelnya kayak gitu. Sama nih kayak gini, kitab saya mau taruh di atas ini takut mahal, tak saya gantiin lagi, rusak lagi. Sama kayak gini, kita punya ekspektasi, kita punya gambaran tentang Tuhan dan itu ngeset ekspektasinya dan itu kita ngukur Tuhan, kita taruh penggaris, standarnya Tuhan modelnya kayak begini, Tuhan mesti kayak seperti ini, berdasarkan ekspektasinya kita. Jadi kita yang ngukur Tuhan sekarang. Kalau andai kata Tuhan gak ngikutin ekspektasinya saya, itu bukan Tuhan berarti. Jadi kita yang ngukur Tuhan sekarang nih. Kita yang nilai Tuhan sekarang nih. Apakah Tuhan sesuai dengan standar saya apa enggak gitu. Ya kalau andai kata Tuhan tidak memberkati saya. Kalau andai kata Tuhan tidak memberikan kepada saya kemakmuran. Kalau andai kata Tuhan tidak menyembuhkan saya, berarti jangan-jangan dia bukan Tuhan. Standar nih, kita netepin standar. Kalau terus kita mengalami banyak hal misalnya, banyak hal yang sulit. Kok Tuhan kok begini ya? Kok Tuhan kehidupan saya nggak berubah ya? Kok Tuhan, ya saudara bisa bergumam banyak hal ya. Lalu saudara set standar, saudara nilai Tuhan, dan saudara bilang, jangan-jangan ini bukan Tuhan. Karena kita punya standarnya kita, karena kita punya penggarisnya kita, karena kita punya pandangan kita kepada Tuhan dan kita punya ekspektasi terhadap Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak memenuhi ekspektasinya kita, nggak nyampe ekspektasinya kita, berbeda dengan ekspektasinya kita, berbeda dengan apa yang kita harapkan, gimana? Yang mana yang mau saudara buang? Tuhan ya, saudara buang. Bagaimana kalau andai kata Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasinya kita? Tuhan gak sesuai dengan penggarisnya kita. Tuhan gak sesuai dengan pandangan kita terhadap dia. Yang mana yang mau saudara buang? Yang mana ya? Karena kita punya penggaris. Dan kita punya pandangan sendiri tentang Tuhan. Dari sini kita belajar satu hal ya. Ini ada satu tokoh di dalam Alkitab. Ini sebenarnya pernah dikhotbahin sih beberapa waktu yang lalu. Cuma beberapa waktu lalu tuh maksudnya bertahun-tahun yang lalu, nggak tahu kapan, lupa saya juga. Iya dan ini tentang penyamun di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kita belajar itu ya. Kita lihat dari situ ya. Siapa sebenarnya yang harus kita buang? Penyamun di sebelah kanan Tuhan Yesus di dalam, taruh ayat ini mana ya? Lukas 23 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Demikian firman Tuhan, belum muncul ya? Oke. Lalu ia berkata, Yesus, ini penyamun sebelah kanan Tuhan Yesus ya. Yesus ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja.
kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, ini kita role play ya. Jadi boleh tutup mata, saudara? Tutup mata, saudara. Tutup mata. Kita role play sedikit. Tutup mata dan saya mau ngajak saudara ngebayangin sesuatu. Jadi silakan tutup mata saudara dan bayangkan di dalam pikiran saudara Yesus sebagai raja. Keluar nggak gambarnya? Udah keluar ya? Udah keluar gambarnya ya? Saya ingat yang banyak yang ngangguk. Oke, sekarang buka mata dan lihat ke atas, bisa dimunculin Yesus. Ya, kira-kira seperti ini nggak gambarannya? Yang modelnya kayak model-model seperti ini, boleh angkat tangan? Kagak ada ya, saudara. Banyak nih yang kayak begini ya. Ya ini memang banyak gambaran orang tentang Yesus sebagai raja. Tapi yang dilihat si penyamun bukan ini. Yang dilihat si penyamun, next slide, ini. Beda banget kan ya. Beda banget ya. Yang di hadapan mata si penyamun pada saat itu ketika dia ngomong bahwa engkau raja, ingat akan aku, itu yang ini, bukan yang tadi. Nih. Sekarang bayangkan saudara lagi di bawah salib pada saat itu. Nih kita ngayal ya. Ini siang-siang belum makan diajakin ngayal lagi. Bayangkan saudara di kayu salib. Sorry, saya kalau miring kelihatan hamil ya. Jadi saya ke depannya deh. Saudara di bawah kayu salib. Dan saudara ngelihat Yesus yang modelnya, balikin lagi gambarnya. Nah yang kayak gini ya. Saudara nih ya. Saudara di situ. Dan saudara ngelihat orang babak belur begini. Ingat ya, pada saat itu ketika si penyamun ngomong bahwa Yesus itu sebagai raja, dia nggak tahu loh Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia nggak tahu, belum kejadian. Belum ada kitab Wahyu. Dia nggak tahu Yesus akan datang dalam kemuliaan, nggak tahu. Peristiwanya pada saat itu, ya dia ngelihat ada orang babak belur disalib, modelnya kayak begini, hancur lebur begini. Lalu dia bilang, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Dan saudara di bawah salib pada saat itu, dan saudara ngedengar si penyamun ngomong begitu, ya gitu kira-kira ya. Yang di pikiran saudara apa? Kalau saya sih ya, kosret kayaknya. Udah mulai rada-rada nih orang nih. Nah ini kalau saya di kelas WPDA, saya kalau ngajar WPDA, saya bilang kalau merenungkan firman Tuhan coba role play gitu. Ini salah satu cara ngerenungin firman Tuhan, coba role play. Masukin konteksnya ke dalam, saudara tuh pura-pura jadi orang itu gitu ya. Dan coba bayangin konteksnya pada saat itu gitu. Ini supaya bisa dapetin sesuatu, ini model-modelnya kayak gini, role play. Dan si penyamun itu, ya saya percaya. Si penyamun itu sebelum ini nggak pernah kebayang raja modelnya kayak hancur lebur kayak Tuhan Yesus disalib itu, nggak pernah dia. Tapi dalam hatinya dia tahu bahwa orang yang ada di depan dia itu raja, itu Tuhan dan dia akan datang kembali. Tapi yang di mata dia nih, itu adalah orang yang babak belur dihajar sebentar lagi mati. Di matanya dia nih. Tapi di hatinya, dia tahu bahwa orang ini raja. Sekarang yang mana yang harus dibuang? Yang mana yang harus diperbaiki? Si penyamun bilang, kayaknya mata saya salah. Hati saya benar. Dan dia ngomong, Tuhan, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Kepada orang yang di hadapan orang lain nih ya, secara fakta babak belur bentar lagi mati. Hancur-hancuran mukanya. Dan dia bilang, engkau raja. Masalahnya dengan kebanyakan orang adalah kita itu lebih senang
megang penggarisnya kita. Lebih senang megang pendapatnya kita, apa yang kita alamin, apa yang kita hadapin, apa yang kelihatan. Tuhan minggir, penggaris ini yang benar. Tuhan minggir, fakta ini yang benar di depan mata. Kebanyakan kita memilih seperti penyamun yang satu lagi yang bilang, pas lagi ngedengar si penyamun itu ngomong, apabila engkau datang sebagai raja, Tuhan ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yang satu lagi bilang, lu gila ya? Kalau dia itu benar-benar raja dan berkuasa, turun dari kayu salib, selamatin kita dulu. Baru gue ngaku bahwa dia itu raja. Standar, penggaris, fakta, kenyataan yang kelihatan oleh mata, itu kebanyakan yang kita pegang. Dan itu kebanyakan kita pertahanin habis-habisan. Tapi bukan hati dan bukan iman. Nah, yang mana yang mau saudara pertahanin dan yang mana yang mau saudara buang ketika ekspektasi tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Makanya kenapa tadi saya bilang Pastor Henny Kristianus itu nyimpulin khotbah hari ini sebenarnya. Karena kita mesti belajar mempertanyakan ininya kita nih ketika kita mandang Tuhan. Ketika apa yang saudara lihat dan apa yang ada di dalam hati saudara, iman saudara bilang, si penyamun itu mengalami dilema yang sama kan? Saya yakin dia gak kebayang bahwa raja itu, saya yakin kebayangnya mirip kayak kita. Bahwa raja itu adalah orang yang duduk di singgasana, bukannya lagi disalib dan babak belur. Dia ngubah mindsetnya, dia ngubah ininya nih. Dan saya gak tahu ya pergumulan hatinya ya. Tapi saya agak gambarin gini, jangan-jangan si penyamun itu ngelepas topengnya dan bilang, sebenarnya pandangan saya benar gak sih? Cara saya ngelihat Tuhan tuh benar gak sih kalau pakai ini nih gitu? Atau saya mesti ganti ya? Bagaimana cara saya memandang Tuhan? Bagaimana cara saya memandang realita? Bukan lagi berdasarkan apa yang kelihatan oleh mata gitu. Bagaimana kalau saya memandang itu sekarang dengan kacamatanya firman Tuhan? Firman Tuhan ngomongnya apa? Supaya kita bisa ngelihatnya dengan lebih jernih. Supaya kita bisa ngelihat Tuhan itu dengan lebih transparan dan lebih kelihatan dibandingkan yang tadi. Supaya kita memandang Tuhan itu, ya betul seperti itu apa adanya. Karena kita mengganti kacamata kita, mengganti mindsetnya kita dengan mindsetnya apa kata firman. Gitu. Makanya tadi dibilang kan, kalau kamu mau tahu tentang Tuhan Yesus, kamu mesti baca Matius sampai Kisah Para Rasul, tuh tadi kata Pastor Henny ya. Kenalin dia kayak apa, tahu dia kayak gimana, itu kan mengganti kacamata sebenarnya. Bukan lagi berdasarkan, saya nggak bilang bahwa pengalaman itu nggak penting ya. Tapi bukan lagi berdasarkan itu aja maksudnya gitu loh. Dan kita menarik kesimpulan dan kita pasang penggaris kita di hadapan Tuhan dan kita lagi ngukur Tuhan. Gitu. Ganti kacamatanya. Ganti kacamatanya dan belajar memandang Tuhan dengan kacamata yang baru. Ketika, saya tutup dengan ini ya. Wah, nggak keburu pelajaran yang kedua. Pulang sore kita. Ketika si penyamun bilang kepada Tuhan Yesus, dia ganti mindsetnya ya. Ingat Tuhan, ingat akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara tahu apa yang diomongin Tuhan Yesus? Pada saat ini juga,
kau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Cara pandang yang salah dari Maleaki ya. Karena kamu menyangka bahwa meja Tuhan boleh dihinakan, kamu bawa persembahan cemar. Ganti mindset. Dan Tuhan bilang, pada hari ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Nah ya, setelah firman Tuhan itu saat yang bagus buat ngaca ya, karena firman Tuhan itu kayak cermin katanya. Dan bagus buat merdeka cekap rohani. Jadi saudara ngelihat diri saudara sendiri. Apakah saya selaras nggak dengan firman Tuhan dan apakah ada yang harus saya perbaiki dalam diri saya sendiri. Dan itu kenapa kita mesti merenungkan firman Tuhan setelah khotbah ini. Mari kita merenung sama-sama. Permenungannya, cara pandang saya keliru nggak ya tentang Tuhan? Apakah saya udah melihat Tuhan sebagaimana adanya Tuhan? Tuhan itu nggak bisa berubah ya. Jangan tuntut Tuhan berubah, Tuhan ya Tuhan. Kita yang harus mengubah pola pikir kita, cara pandang kita. Tutup mata saudara dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu pada saat ini apa yang sedang saudara hadapi. Saya nggak tahu pada saat ini apa yang sedang saudara gumuli. Saya nggak tahu pada saat ini apa yang ada di hadapan saudara. Dan apakah itu mengubah pandangan saudara tentang Tuhan? Apakah saudara memandang Tuhan dengan pesimis? Apakah pada saat ini saudara memandang Tuhan, kayaknya ada Tuhan gak ada Tuhan sama aja? Apakah pada saat ini saudara memandang Tuhan dengan, ya Tuhan tuh kayaknya gak adil. Tuhan tuh, dan saudara marah gitulah sama Tuhan atas apa yang saudara alami pada saat ini. Kalau pada saat ini saudara berpikir seperti itu, ini saat yang paling baik untuk datang kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau ngelihat Tuhan dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata saya. Saya mau memandang Engkau sebagaimana adanya Engkau. Ajar saya, ubah saya, penuhi saya dengan hikmat. Kalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa saudara harus berubah, mari kita mulai dengan komitmen. Mari kita mulai dengan perkataan doa kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan datang kepada Tuhan. Kalau pada saat ini saudara ngerasa saudara harus berubah posisi saudara. Dan kalau andai kata pada saat ini saudara ngerasa bahwa ada sesuatu yang harus saudara perbaiki dalam kehidupan saudara, mari kita mulai dengan datang kepada Tuhan pada hari ini, pada saat ini. Saya percaya Tuhan ada di sini. Dan saya percaya Tuhan ada dalam hati saudara. Inilah saat yang paling baik untuk ngomong sama Tuhan, Tuhan kayaknya ada yang salah nih sama hidup saya. Kayaknya ada yang salah dengan pola pikir saya, kayaknya ada yang salah dengan cara pandang saya. Kayaknya ada yang salah, ada yang keliru dengan bagaimana cara saya memperlakukan Tuhan yang dimulai dengan cara saya memandang Tuhan. Kayaknya ada yang keliru, kayaknya ada yang miss nih Tuhan. Kalau ini apa yang saudara rasa, berdoa sama Tuhan. Saya kasih saudara waktu ya, cepat. Tuh. Saudara berdoa kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau memandang Tuhan dengan firman. Aku mulai baca firman. Tuhan berikan hikmat, berikan tuntunan dalam kehidupanku supaya aku lebih mengenal Engkau. Sehingga kita bisa tahu Tuhan bukan dari apa kata orang. Karena kita memahaminya sendiri. Karena kita mengenalnya sendiri. Bapak surga, kau lihat hati-hati umatmu yang pada saat ini sedang berdoa kepadamu. Bapak,
Lihat kesungguhan hati mereka. Lihat kerinduan mereka untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa surga, kami rindu. Sekali lagi untuk selalu berada dalam hadirat. Kami rindu Tuhan melalui apa yang kami kerjakan, melalui apa yang kami lakukan, melalui apa yang kami katakan. Kami rindu. Kami selalu berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami gak perfect, iya. Kami gak sempurna, iya. Dari banyak hal yang kami hadapi, dari banyak hal yang kami alami dalam kehidupan kami, bisa jadi kami punya pandangan yang keliru tentang Tuhan. Bisa jadi bahwa kami punya pandangan yang salah tentang Engkau. Bisa jadi kami menghakimi Engkau sebagai Tuhan yang gak adil, sebagai Tuhan yang kok Tuhan gak memberkati kami kok. Banyak hal negatif yang mungkin pernah kami pikirkan tentang Tuhan. Tapi pada saat ini kami mau datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, pola pikir kami keliru dan kami salah. Kami rindu untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mau mengenal Tuhan. Lihat kerinduan hati kami ya Allah, bahwa kami ingin mengenal Engkau, ingin mengenal Engkau, ingin mengenal Engkau, ingin mengenal Engkau, ingin mengenal Engkau. Lihat ketulusan hati kami ya Tuhan, bahwa kami rindu untuk mengetahui Tuhan, untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ini hati kami, ini kerinduan hati kami. Berkati hati kami, berkati tiap-tiap hati ya Bapa surga, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan hati yang diperbaharui. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa komitmen kami. Ya Tuhan, kami rindu untuk mengenal Tuhan. Kami rindu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa surgawi, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Immanuel di dalam kehidupan kami. Allah yang menyertai kami, Allah yang gak pernah ninggalin kami. Terima kasih Bapa, sekali kami berterima kasih atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami.